Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi. NIM 1701530101. Perkenalkan, nama saya Berliana Siwiwandari, NIM 1701530103. Perkenalkan, nama saya Dea Vitasari, NIM 01530105. Perkenalkan, nama saya Lindri Kumarani, NIM 1701530084. Perkenalkan, nama saya Indah Widi Prastika, NIM 1701530123. Kami dari kelompok Web Service pada mata kuliah Bapak Eri ingin mempresentasikan implementasi dari coding restoran menggunakan aplikasi Android Studio dan Web API. Berikut implementasi dan penjelasan kode serta demo aplikasinya. Di sini saya akan menjelaskan cuplikan-cuplikan kode yang menjelaskan tentang hubungan antara klien Android dengan API server pada mata kuliah Web Service di Universitas di Kubang, Semarang. Mungkin pertama kita buka Android Studio. Jadi ini sudah selesai. Jadi kemarin ini dari coding yang diberikan oleh Bapak Eri. Mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan yaitu tentang API. API adalah singkatan dari Application Programming Interface yang menjelaskan bahwa nanti sebuah aplikasi itu dapat dimanfaatkan untuk berbagai interface. Secara logika dasar yang saya pahami dari API ini adalah salah satunya adalah REST. REST ini dimanfaatkan dalam bentuk JSON yang memiliki metode berbagai macam yaitu get, post, delete, put, fetch, dan lain-lainnya. Dari sini API ini akan menjembatani antara klien dan server. Server ini hanya memiliki satu dan klien ini bisa memiliki berbagai macam tampilan atau berbagai macam ini. Mungkin yang kita tahu kita hanya desktop dan web. Bahwa ternyata API ini juga dapat dimanfaatkan untuk mobile, untuk desktop, untuk web, dan itu melalui API langsung terintegrasi dengan server melalui kliennya ini. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang klien melalui Android yang sudah diberikan oleh Bapak Eri. Mungkin bisa dilihat pada pertama, ini konfigurasi awal itu kita pasti menggunakan internet. Nah, maka dari manifestnya kita menggunakan internet. Jadi kita minta izin internet untuk di aplikasi kita. Lalu seperti konfigurasi Android biasanya yaitu launcher, label, dan lain-lainnya. Nah, pada halaman pertama ini kita akan ditampilkan dengan bilangnya kelas login. Dari kelas login ini bisa dilihat dari codingnya itu pertama dia itu ada konfigurasi username, login URL. Nah, login URL ini adalah sebuah API. API yang diberikan untuk mengatur konfigurasinya. Mungkin kita bisa lihat terlebih dahulu. Ini. Nah. Jadi dari bagian API ini, itu kita mengakses ke file login.php. Di situ berisi tentang
pada login.php ini melakukan sebuah koneksi karena di server 00 webhost itu menggunakan DBMS MySQL, maka koneksi tersebut menggunakan DBMS MySQL. Nah, pada bagian login ini dari aplikasi Android ke API-nya itu akan mengirimkan data yaitu username dan password. Maka akan dicek melalui query SQL itu select bintang from user where username, apakah dicek, jika cocok maka menampilkan sukses dan lain-lainnya. Nah, dari coding ini hanya menerima respon. Nah, ini kan diberikan aksi dari layoutnya yaitu buttonnya. Kita coba buka layoutnya. Nah, dari activity ini jika menerima sebuah function klik, maka dia akan melakukan login, atau yang diklik itu ini dari register atau login. Jika kita mengisi ini dan ingin login, maka dapat diklik di login ini. Dari login ini set seperti ini itu memberikan sebuah aksi ke function atau ke method login yang akhirnya itu mengakses fungsi user login, dan di sini itu melakukan pengecekan yang diambil dari API tadi. Jika return dari API tersebut setelah menerima data itu akhirnya sukses, maka dari aplikasi ini juga akan menerima kesuksesan itu. Maka dari itu aplikasi ini akan mendapatkan respon sehingga dapat melakukan tindakan selanjutnya. Nah, di dalam ini itu ada beberapa bilangnya, mungkin ini anak dari kelas tersebut itu do it background. Nah, ini juga ngambil dan dia itu ngirim ke send post request. Jadi mengirim melalui metode post ke URL yang tadi kita tuliskan. Nah, return result lalu tersebut untuk diproses kembali. Mungkin jadi jika data tersebut benar maka akan sukses, jika gagal maka akan diminta password salah. Mungkin untuk langkah pertamanya seperti itu. Ini tampilan dari loginnya. Lalu kedua kita coba lihat bagian register dan register. Nah, pada register ini memiliki tampilan seperti ini. Register ini dapat diakses dari activity login ketika memilih untuk tombol register tadi. Bisa dilihat dari sini user register. Nah, di sini itu register menggunakan metode post untuk menerima data dari klien atau dari Android-nya. Ini adalah ke user register yang tadi file, dan ini penerimaan data dari activity ke kelasnya, set on click dan lalanya, lalu memilih ke fungsi register. Nah, fungsi register ini seperti tadi mengirimkan di do in background ini, jadi prosesnya ini tidak terlihat, itu mengirimkan data yang diambil dari inputan-inputan yang diberikan di form activity register seperti ini. Ada nama, email, username, password, jenis kelamin, alamat, dan nomor HP. Jadi dari activity ke Java itu mengatur request-nya, lalu di API, dari API itu mendapat sebuah data, lalu dikembalikan lagi dan menghasilkan sebuah result. Nanti kita akan coba demonya. Nah, untuk tampilan selanjutnya itu ada, ini akan saya jelaskan salah satu saja karena ini prosesnya hampir sama. Maka di beberapa menu ini bisa kita lihat
pada menu utama. Jadi dari aplikasi ini itu sebenarnya memiliki banyak menu, yaitu kesan dan pesan, data makanan, data minuman, dan data user. Saya tidak akan menjelaskan semuanya karena sebuah prosesnya itu sama, yaitu mengirimkan dan mendapatkan respon dari API-nya. Ini bisa disebut seperti CRUD pada klien dan server pada RESTful API yang kita pelajari di mata kuliah web service ini. Bisa dilihat pada bagian, kita coba ambil sampel saja di activity makanan. Nah, di activity makanan ini memiliki kolom yang bisa dimaksimalkan, yaitu nama, asal, dan harga makanan. Dan beberapa tombol pilihan ini yang menentukan aksi nanti akan memakai metode yang mana. Yang pertama itu kembali, lihat makanan, dan tambah makanan. Jadi ketika kembali, kita akan kembali ke menu utama, lihat makanan, kita akan melihat semua data dari makanan, dan tambah makanan itu akan menambah yang kita inputkan ini ke database di API-nya yang sudah kita konfigurasikan. Kita coba buka di kelas makanan. Nah, di onGrid pertama itu pasti kita akan menampilkan activity, yaitu yang tadi kita buka, itu activity makanan. Nah, dari sini itu akan ditampilkan form. Nah, ini adalah prosesnya, jadi edit, find view by ID. Ini adalah sebuah penghubung antara activity dengan kelasnya. Dan sama tadi, jika button back, ini button back-nya kalau kita klik, ini coding yang saya tandai ini. Ini adalah tombol fungsi dari tombol kembali. Jika kembali ini diklik, akan kembali atau ke finish. Nah, kalau button view, kita akan membuka activity baru, yaitu makanan dish. Makanan, jadi menampilkan data-data makanan, atau bisa dilihat di sini. Ini. Jika kita lihat di activity makanan ini, akan menampilkan data-data makanan. Mungkin dari kita coba lihat counting dari makanannya. Kita coba akses get all makanan. Nah, ini pasti menggunakan JSON input. Kenapa kok API ini perlu distandarkan dari menjadi JSON? Karena itu nanti agar menjadi standar utamanya, yaitu yang berisi nama, makanan, nama dan nomor dan nama makanan yang akan ditampilkan. Nah, itu bisa dilihat di sini data itu. Jadi itu kalau kita itu istilahnya ada yang namanya fetch. Fetch itu mengambil data dari JSON ke ini, lalu diproses dan ditampilkan melalui Android. Seperti itu. Makanya di ini disimpan. Harusnya bukan register URL ya, namanya variabelnya ini. Itu disimpan. Nah, ini kalau kita klik kalau kita klik tambah makanan, ini fungsinya adalah button add. Kita akan memproses data yang kita ambil di intent, nama, asal, harga, lalu kita kirimkan ke fungsi makanan. Nah, ini fungsi makanannya di do it background, lalu kita kirimkan data itu dan kita mendapatkan respon seperti itu. Ini untuk melakukan input makanan atau grid. Lalu untuk update itu bisa dilihat di update makanan, dan di activity-nya itu ada activity update makanan. Nah, bisa dilihat beberapa fungsi di sini. Nah, pada update makanan ini akan menampilkan makanan yang kita pilih sebagai update, yang ditampilkan di activity data makanan. Jadi sebelum proses ke update itu, kita masuk ke activity data makanan. Di sini tuh menampilkan, nah ini item dan sub itemnya.
item dan subitem ini diproses melalui activity ini. Nah, ini di get makanan ini. Jadi dari activity ini mengambil dari API fetch, nge-fetch semuanya, melakukan perulangan data hingga datanya semua data, dan jika diklik itu akan masuk ke masuk ke activity update makanan, yaitu update. Kalau ini menampilkan read, lalu ini melakukan update, proses update di formnya. Jadi akan otomatis nomor, nama, asal makanan, harga itu akan terupdate. Jadi ketika sama kembali itu akan nge-finish intent, hapus makanan akan melakukan fungsi button delete ini akan melakukan fungsi hapus makanan, dan update makanan akan melakukan proses update. Nah, bisa dilihat di sini button update itu berisi tentang pengambilan data dari yang sebelumnya itu dan melakukan proses update makanan. Nah, ini fungsi update makanan. Kita coba lihat bahwa update makanan, nah pada doin background-nya itu kita akan update di update makanan. Nah, update makanan. Pada di sini akan melakukan query update yang sesuai pada bagian tersebut. Lalu jika gagal itu akan makanan gagal diperbarui, dan jika berhasil makanan berhasil. Jadi ini adalah respon yang kita dapat. Nah, jadi sebenarnya prosesnya seperti itu. Jadi klien request, dari request itu mendapat respon. Nah, dari proses tersebut akan diproses dari server, lalu kita terima seperti itu. Nah, untuk delete makanan sama, jadi yang kita ambil itu ID-nya. ID-nya itu akan dikirim. Nah, ini kan ada no ID. ID ini adalah proses pengirimannya nanti. Yang dikirim itu data mana sih? Kita coba di delete makanan dan juga melakukan query delete pada makanan. Kurang lebih seperti itu. Jadi prosesnya hampir sama. Sepertinya ini yang bedanya adalah kenapa API ini, karena dari satu aplikasi API ini dapat dimaksimalkan untuk berbagai macam aplikasi. Seperti itu melalui proses RESTful API. Mungkin, dan yang terakhir ini ada logout. Logout itu ada di menu utama. Nah, jadi ketika kita klik logout, nah ini logout, kita akan mengakses intent login class dan melakukan proses logout. Logout ini lebih ke nanti memutus semua session yang ada pada, atau ini sebenarnya tidak pakai session kalau di Android. Intinya memutus semua akses atau variabel yang digunakan di. Mungkin selanjutnya akan saya coba praktekkan demo aplikasinya. Nah, ini adalah aplikasi yang sudah kita coba tadi jelaskan. Nah, ini adalah tampilan menu yang tadi. Nah, ini adalah proses dari register dan login seperti yang kita praktekkan tadi. Pertama register, kita coba mengisi data. Laki-laki daftar. Nah, ini prosesnya. Jadi ini adalah, jadi dari tadi ini hanya proses di Android-nya, dan ketika proses ini akan melakukan proses request ke server, karena ini tergantung koneksi dan kita memakai non-null web host yang itu secara bandwidth tidak banyak. Maka dari itu ini prosesnya. Nah, ini prosesnya sudah selesai. Kita coba lanjutkan untuk login. 1, 2, 3.
Sama juga ini melakukan request dan menunggu respon dari ini. Coba. Ya, karena sekali lagi karena koneksi. Sebenarnya untuk prosesnya sama seperti activity yang tadi. Ya, ini adalah sebuah demo aplikasi yang sudah kami buat. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Eri sudah memberikan materi dan tugas-tugas untuk mencerdaskan kita di pandemi Corona COVID-19 ini di tengah musibah yang terjadi. Semoga kita tetap melakukan yang terbaik untuk tugas-tugas kita dan semoga di nilai UTS ini kami mendapatkan hasil yang terbaik. Demikian adalah penjelasan kode dan implementasi dari coding Android Studio dengan menggunakan RESTful API. Semoga di tengah pandemi ini kita dapat segera bertemu kembali dan memasuki kelas kembali bersama Bapak Eri. Terima kasih atas ilmu dan tugas-tugas yang diberikan membuat kami pintar pada era pandemi ini. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.